Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Syafaat Huda, ilmu pengetahuan untuk semua. Nah, kali ini kita akan membahas supervisi kepala sekolah ya. Nah, supervisi kepala sekolah, ada yang sudah paham, ada yang sudah tahu? Oke. Nah, ya memang supervisi kepala sekolah ini menjadi hal yang penting ya, di mana posisinya di sini dia merupakan pengawasan tertinggi ya, pengawasan tertinggi, mulai dari proses keberlangsungan kegiatan belajar mengajar ya, proses berlangsungnya sistem pengajaran ya, sehingga dengan disupervisi ya, itu proses KBM, sistem pengajaran dan yang lainnya itu dapat berjalan secara efektif dan efisien ya. Kalau misalkan tidak ada supervisi, ya yang terjadi adalah nanti ketidak ketercapaian di dalam suatu tujuan ya yang sudah direncanakan itu akan lebih mungkin terjadi begitu, karena tidak adanya sebuah pengawasan begitu. Maka ini menjadi hal yang penting yang harus diketahui oleh kepala sekolah, sehingga nanti kepala sekolah bisa memperbaiki, membimbing ya, terkait dengan bisa memberikan dorongan ya, bimbingan, lalu ada untuk kompetensi kecakapan guru-guru gitu. Nah, ini juga menjadi tugas kepala sekolah, sehingga memang posisinya menjadi urgent sekali ya, urgent sekali gitu. Jadi kepala sekolah itu bukan hanya menerima laporan, tanda tangan, ya kan? Tapi tidak melihat bagaimana proses yang ada di dalam sekolahnya itu dilakukan sudah sesuai dengan rencana atau belum, gitu ya. Seperti itu ya, karena memang apalagi sekarang nih efek pandemi ya, efek pandemi eh, kepala sekolah itu menjadi center yang penting ya, karena dengan pandemi ini proses pembelajaran, proses KBM ke jaringan ya, ke daring begitu. Walaupun pada kemarin sudah sempat tatap muka ya, tapi sekarang kembali lagi. Nah, ini menjadi tugas yang berat nih, tugas yang berat kepala sekolah, sehingga benar-benar harus melihat secara real begitu ya. Jangan sampai yang sudah direncanakan itu melenceng dari apa yang sudah ditetapkan begitu. Maka ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh kepala sekolah begitu. Ya, seperti itu ya. Nah, tentu ini nanti kita bahas secara detail ya. Ini kalau dari kata kan ada dua, supervisi dan kepala sekolah. Nah, tentu ini kita akan membahas per katanya ya, sehingga nanti kita mendapatkan pengertian atau definisi atau konsep yang bagus, yang universal dari supervisi kepala sekolah begitu. Ini cocok sekali untuk bisa calon guru, untuk kepala sekolah ya, baik kepala sekolah tingkat SD, SLTP, SMA gitu ya, sehingga dia pada saat mengemban atau melaksanakan tugas kepala sekolah dia tidak gagal paham begitu ya, karena aspeknya luas sekali ya. Oke ya, lanjut ya. Nah, kepala sekolah itu di sini sebagai leader ya. Kalau kemarin kalian menyimak video saya terkait dengan kepemimpinan gitu kan ya. Ada yang kepemimpinan itu adalah natural ya. Ada yang kepemimpinan itu dibentuk. Nah, itu bagaimana kalian mengamati atau misalkan mempelajari terkait dengan teori-teori kepemimpinan, ini menjadi hal yang menarik juga nih ya, yang
dijadikan sebagai tambahan untuk kalian memahami apa namanya supervisi kepala sekolah ini begitu ya, karena memang ini nanti sebenarnya melekat kepada kepala sekolah ya. Ya, kepala sekolah. Nah, di kepala sekolah ini posisinya maka akan menjadi seorang manajer dan jadi juga supervisor pendidikan. Nah, kita akan membahas lebih detail, lebih dalam terkait dengan supervisi kepala sekolah ya, sebagai supervisor gitu ya, supervisi kepala sekolah. Jadi tugas kepala sekolah sebagai supervisor pendidikan ya, sebagai supervisor pendidikan yang dimana nanti akan melihat secara komprehensif, secara integral bagaimana proses-proses yang terjadi di KBM, proses-proses sistem, proses-proses tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ya, itu bisa berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga nanti akan tercapainya ya tujuan-tujuan secara efektif dan efisien. Bagaimana prosesnya, bagaimana konsepnya, bagaimana pengertiannya, mari kita simak ya baik-baik video ini. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, kalau di gambar kita melihat bahwa ini ada seorang kepala sekolah ya, seorang kepala sekolah yang sedang mensupervisi. Ini supervisinya nanti kunjungan kelas ya, kunjungan kelas, pengawasan kunjungan kelas. Nanti kita akan membicarakan bentuk teknik supervisi di next video ya. Di next video kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan supervisi kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah mensupervisi ya. Nah, ini adalah kalau dilihat dari gambar ini posisinya guru ya. Ini kalau misalkan teman-teman lihat, guru ini sedang memberikan pengajaran ya, pengajaran kepada siswa-siswinya di dalam kelas ya. Tentu dengan acuan proses pembelajaran ya, dengan RPP ya, rencana proses pembelajaran yang sudah disusun ya, yang sudah disusun sesuai dengan KI ya, KD ya. Lalu nanti ada evaluasi ya, bentuk evaluasi di dalam RPP itu gitu, sehingga memang nanti pencapaiannya itu posisinya sangat terlihat jelas gitu ya, tidak bias, tidak ambigu. Itu menjadi hal yang penting kalau kita di dalam proses pembelajaran. Tentu juga nanti guru juga akan meng-create ya media gitu ya, lalu sarana prasarana ya, alat dan bahan begitu ya, yang dibutuhkan pada saat guru mengajar. Nah, di sini kepala sekolah terlihat mengamati ya, Nah, ini ada checklist portofolio ya, checklist portofolio yang sudah dibuat untuk acuan penilaian ya, apakah sesuai atau tidak apa yang sudah direncanakan oleh guru tersebut ya, dengan apa yang dilaksanakan. Nah, dengan apa yang dilaksanakan di kelas gitu ya, mulai dari awal sampai akhir. Nah, itu seorang kepala sekolah ini memberikan penilaian tersebut ya, sehingga nanti efeknya adalah ini sebenarnya effortnya itu ya, nanti akan ke bagaimana siswa dan siswi itu memahami atau tercapainya kompetensi dasar atau skill yang dimiliki oleh siswa gitu ya. Jadi semuanya di dalam proses supervisi kepala sekolah ini nanti masuknya ke supervisi pendidikan, dan yang menjurus adalah ke nanti pada saat proses seorang tercapainya ya kompetensi pada peserta didik begitu. Itu keyword atau poin dasar dari semuanya begitu ya gitu. Karena memang kalau misalkan tidak diawasi ya, tidak disupervisi sesuai dengan teori X dengan Y gitu ya,
Ya, namanya manusia pinginnya ya yang mudah-mudah saja ya. Namanya manusia pinginnya yang gampang-gampang saja gitu ya. Nah, maka inilah di sini pentingnya supervisi itu dilakukan ya agar sesuai, lagi-lagi agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ya, seperti itu. Nah, guru juga di sini tidak usah merasa apa ya, canggung, tidak usah merasa apa namanya ragu di dalam proses belajar. Biasa saja begitu, walaupun memang ada kepala sekolah yang mengamati ya, seperti itu. Oke ya. Itu untuk deskripsi gambar ini ya, di create dan semuanya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada pengertian ya, pengertian dari dua ahli ya, Dessler dan Lathan and Doh ya. Ini dia mengatakan controlling is the task ensuring that activities are providing the desired result. Ini Dessler. Nah, selanjutnya controlling the process evaluating results in relation to plans of objective and deciding what action if any to take. Nah, kedua pengertian ini sebenarnya hampir sama ya, hampir sama terkait dengan yang pertama adalah providing ya, terus ada aktivitas di mana diarahkan begitu ya, lalu nanti ada proses evaluasi ya, lalu ada relation to plans ini kan posisinya kan ketersesuaian begitu ya, ketersesuaian antara rencana dengan pelaksanaan. Nah, itu menjadi hal yang penting yang diamati oleh Dessler dan Lutyens gitu ya. Maka memang bisa juga dikatakan supervisi itu atau controlling itu sebagai seperangkat target ya, yang mengukur penampilan kerja ya, mengambil tindakan apabila diperlukan begitu. Maka ini menjadi hal yang penting, sisi-sisi yang harus kita ketahui bersama, yang harus kita tekankan, sehingga di dalam pengertian ini itu tercakup semuanya begitu ya, tercakup semuanya begitu. Jadi memang memastikan aktivitas sebenarnya sesuai dengan yang direncanakan itu menjadi hal yang penting ya, gitu, menjadi hal yang penting. Bagaimana tidak kalau misalkan proses yang direncanakan itu kalau tidak sesuai, ya berarti akan mengakibatkan tujuan ya, terutama tujuan di proses pembelajaran itu tidak tercapai. Sebenarnya efek ketidaktercapaian tujuan itu ya di supervisi ini, di pengertian ini nanti kan berimbas pada tujuan nasional ya, tujuan nasional pendidikan Indonesia, mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana posisinya kalau misalkan setiap guru yang mengajar misalkan di desa ya, di kecamatan, lalu nanti kabupaten, provinsi, atau sampai pusat, itu tidak dilakukan supervisi. Ya, satu misalkan kecamatan misalkan ada 2.000 guru. Nah, 2.000 guru ini tidak disupervisi oleh kepala sekolah ya. Maka posisinya itu akan mengurangi atau ketidaktercapaian tujuan pendidikan nasional itu akan menjadi sebuah keniscayaan begitu. Maka disinilah pentingnya seorang kepala sekolah yang melakukan supervisi gitu ya. Nah, ini definisi yang saya buat ya, karena berbicara tadi Dessler dan Lutyens dan Doh itu mengatakan seperti itu definisinya. Lalu kalau dari kepala sekolah kan bahasa sederhananya itu adalah guru kepala ya, diberikan tugas tambahan ya. Jadi guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin guru-guru yang lain begitu. Jadi tidak tidak menjadikan kepala sekolah itu menjadi menjadi super power gitu ya, menjadi penentu kebijakan, menjadi arogan begitu di dalam
proses melakukan supervisi. Nah, ini nih yang salah kaprah. Nanti kita akan berbicara di slide selanjutnya ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kepala sekolah itu adalah tugas tambahan gitu, tugas tambahan. Jangan disalahartikan sebagai hal yang menjadikan kebal atau bisa harus ditaati perintahnya begitu ya. Ya, kepala sekolah kalau posisinya dia menyimpang ya harus diberikan teguran juga, harus diberikan nasihat juga oleh setiap guru ya, agar memang proses yang terjadi KBM-nya ya berjalan dengan efektif dan efisien begitu, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam proses KBM. Nah, ini definisi yang saya buat ya. Supervisi kepala sekolah adalah aktivitas pembinaan kepala sekolah yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ini maaf ya, lainnya ini tipe sedikit ya. Seharusnya double N, ini double I ya. Mohon maaf ya. Nah, jadi kalau kita melihat definisi yang saya buat begitu ya, hasil dari beberapa sintesis yang ada, pengertian aktivitas pembinaan ya kepala sekolah yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, ini kita harus harus di underline ya, terutama di aktivitas pembinaan. Nah, di aktivitas pembinaan ini banyak ya, di aktivitas pembinaan ini banyak begitu, banyak yang harus dispesifikasi. Misalkan kayak pembinaan bisa dorongan motivasi begitu ya. Jadi guru-guru yang motivasinya kurang bagus ya dimotivasi gitu ya. Jangan sampai motivasinya di dalam mengajar hanya untuk mendapatkan honor saja, karena kalau untuk mendapatkan honor relatif nanti ketika misalkan ada permasalahan dengan honor begitu, maka akan berkurang motivasinya ya, berkurang giat mengajarnya gitu ya. Karena memang sebenarnya secara sederhana, kalau guru menginsyaf secara baik dan benar ketika dia sudah memilih profesi guru, ya dia sudah mengerti dan paham bagaimana proses guru itu memberikan pengajaran ya, tidak usah diberikan motivasi gitu. Adapun motivasi sekedar motivasi tambahan saja gitu, tapi dia sudah menginsyafi bagaimana tugas seorang guru gitu ya. Itu yang pembinaan. Lalu selanjutnya bisa juga di pembinaan ini ada bimbingan ya, bimbingan terkait dengan misalkan kinerja dari guru ya, atau misalkan untuk kenaikan jabatan guru gitu ya. Untuk kenaikan jabatan guru yang di sini menjadi hal yang penting, karena kan guru juga jenjang karir ya, guru jenjang karir. Jadi mulai dari nanti golongan ya, nanti golongan 2, golongan 3, golongan 4 ya, itu dan seterusnya sampai golongan 4E. Nah, itu menjadi hal yang harus diperhatikan juga nih oleh kepala sekolah. Jangan sampai kepala sekolah hanya seremonial gitu ya, memantau guru tanpa memberikan pembinaan terkait dengan jenjang karirnya, sehingga kalau mohon maaf ya, kalau di daerah terkadang kita agak miris, posisinya adalah ada banyak guru-guru senior yang sudah mengabdi ya sampai 20 tahun, 30 tahun begitu ya, sampai umurnya sudah mau pensiun begitu. Akan tetapi proses pengakuan, proses jenjang karirnya itu mandek gitu, karena tidak diberikan edukasi, tidak diberikan pembinaan, tidak diberikan bimbingan gitu ya oleh kepala sekolah atau misalkan operator. Padahal kan posisinya ini menjadi hal yang penting. Ini menjadi
sisi baik juga ketika para guru itu misalkan sudah memiliki golongan yang tinggi, lalu rata-rata misalkan guru di sekolah tersebut, di sekolah X misalkan, itu golongannya tinggi semua, itu menjadi prestisius juga gitu. Itu menandakan sebuah kualitas sekolahnya baik juga, bagus juga gitu. Maka sebenarnya pembinaan ini kalau difahami dengan baik itu akan memberikan eh, efek yang bagus juga kepada lembaga pendidikan tersebut. Terlebih lagi ya otomatis nanti akan mengikut ke kepala sekolah gitu kan gitu. Pasti kepala sekolah akan dilihat begitu posisinya. Nah, lalu selanjutnya ada di pembinaan bisa bisa diartikan begitu ya, bisa diartikan posisinya adalah ada pertumbuhan kecakapan guru gitu ya, pertumbuhan kecakapan guru. Jadi eh, skill kompetensi guru itu bertambah gitu ya, skill dan kompetensi guru bertambah gitu. Nah, skill dan kompetensi guru bertambah di sini posisinya ya, guru-guru selalu bertambah. Kayak misalkan posisinya di masa pandemi ini banyak data-data yang dikeluarkan oleh media ya, baik itu media online atau media cetak, terkait bagaimana kompetensi guru yang masih belum memadai, masih belum siap untuk mengajar via online. Nah, apalagi kalau yang sudah sepuh ya, sudah berumur gitu. Nah, eh, ini harus benar-benar diberikan strategi bagaimana seorang guru ya, seorang kepala sekolah gitu ya, memimpin guru-guru yang lain yang memberikan pembinaan ini posisinya adalah mengupgrade kemampuan ya. Minimal bisa mengoperasikan misalkan video conference ya, baik misalkan Zoom, Google Meet ya, Google Classroom begitu. Misalkan ada juga Webex gitu ya, yang itu digunakan untuk media pembelajaran via daring, karena memang tidak mungkin lagi ya posisinya. Dan sebenarnya juga guru pada saat diproses pembinaan oleh kepala sekolah ini gitu, itu harus memang sadar juga gitu, harus memang sadar untuk meningkatkan kompetensinya secara pribadi, karena memang kan di guru itu nanti ada kompetensi pribadi ya, ya guru profesional gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu tugas pokok seorang guru juga begitu ya. Jadi seorang kepala sekolah mengingatkan dan memberikan arahan terkait dengan kompetensinya begitu ya. Ya, pembinaan kepala sekolah yang direncanakan untuk membantu para guru ya dan pegawai sekolah. Ya, jadi aktivitas-aktivitas perencanaannya banyak sekali begitu ya. Aktivitas-aktivitas rencananya harus memang disusun ya, harus disusun dengan stakeholder yang ada gitu. Kepala sekolah memimpin begitu ya, membuat program-program proker, yang membuat program kerja yang memang tadi tuh terkait dengan pembinaan media pembelajaran ya, terkait dengan kompetensi skill guru ya, bagaimana misalkan mengoperasikan video conference ya, bagaimana misalkan menginput data gitu ya, yang nanti mungkin ketika itu sudah direncanakan dengan baik begitu. Nah, barulah di situ tugas kepala sekolah memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan ya, apa yang sudah direncanakan itu sesuai dan berjalan ya, sesuai dengan tujuan organisasi di lembaga sekolah tersebut begitu. Nah, itu menjadi sebuah keniscayaan ya, sebuah keniscayaan di dalam di dalam sekolah. Maka itu menjadi hal yang penting sekali di dalam sekolah ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah,
sebelum berbicara bagaimana supervisi nanti ada tradisional dan ilmiah, saya ingin sedikit mengupas terkait dengan supervisi yang nanti effortnya adalah ke bawahnya adalah nanti ini berkaitan dengan manajemen berbasis sekolah gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang penting karena nanti ada linearitas antara supervisi dengan manajemen berbasis sekolah gitu ya. Dulu itu kan proses manajemennya sentralisasi, nah sekarang manajemennya desentralisasi gitu ya. Jadi yang tadinya semua serba pusat begitu ya, artinya sekolah, artinya mulai dari sekolah-sekolah yang ada di provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa itu harus mengikut satu komando dari pusat gitu. Nah, sekarang kan posisinya adalah pendidikannya, manajemennya desentralisasi, artinya disesuaikan dengan kondisi-kondisi, sesuai dengan potensi-potensi, peluang-peluang yang ada di daerah masing-masing. Nah, ini menjadi hal yang penting ya, menjadi hal yang penting karena lagi-lagi nanti ini seorang kepala sekolah yang nanti mensupervisi itu akan mudah begitu ya, mengawasi akan mudah, memberikan pengarahan, pembinaan kalau mengerti manajemen berbasis sekolah begitu ya. Nah, sesuai dengan undang-undang ya, peraturan pemerintah gitu di PP ya nomor 25 tahun 2000 ya, itu tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom ya, sebagai daerah otonom. Nah, itu menjadi hal yang penting tuh. Itu menjadi hal yang penting sehingga di dalam proses manajemen berbasis sekolah, supervisi ini bisa memegang kendali dengan baik nih. Ya, tentu posisinya manajemen berbasis sekolah itu pemenuhan harapan masyarakat terhadap dalam bidang pendidikan itu semakin terasa ya, dan manajemen berbasis sekolah itu sebenarnya orientasinya adalah mutu gitu ya, orientasinya adalah mutu. Nah, di mana untuk menjaga mutu ini ya, dilakukanlah supervisi ini gitu. Ya. Nyambung ya benang merahnya ya. Jadi untuk menjamin mutu dari sebuah lembaga pendidikan yang menggunakan manajemen berbasis sekolah, salah satunya adalah dengan supervisi. Gitu ya. Salah satunya dengan supervisi ya, dimana memang sebenarnya posisinya nanti ada irisan gitu. Nah, misalkan di manajemen berbasis sekolah itu ada pengawasan ya, pengawasan yang lebih ditekankan pada pekerjaan ya yang sedang berjalan atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan ya. Ya, seperti itu, concern kontrolnya gitu. Lalu ada proses ya, pengawasan suatu proses untuk menentukan pekerjaan. Lalu nanti juga ada pengawasan yang terdiri dari unsur tindakan korektif ya, menggunakan standar atau tolak ukur untuk mengukur kegiatan ya, mengukur kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum begitu. Seperti itu. Jadi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan juga nih ya, karena ini ada irisan terkait dengan manajemen berbasis sekolah ya, manajemen berbasis sekolah. Seperti itu ya. Nanti kuncinya adalah seperti itu, sehingga di dalam prosesnya maka kita akan lebih mudah dalam memahaminya ya, akan lebih mudah di dalam memahaminya begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas sekarang di slide yang ini ada supervisi ya, ada supervisi. Ini ada dua macam ya.
Ada supervisi tradisional atau ilmiah, gimana? Sudah ada bayangan atau sudah ada yang sudah tahu terkait dengan supervisi tradisional dan supervisi ilmiah? Gimana? Sudah ada bayangan? Belum ya? Oke, kita bahas ya. Nah, kalau di supervisi tradisional ini seperti yang sudah mungkin di kita ketahui ya, kita ketahui secara umum gitu ya. Jadi eh, jadi pengertian sederhananya kalau di supervisi tradisional itu dia pekerjaan inspeksi. Jadi sidak begitu ya, sidak yang posisinya inspeksi ini mengawasi dalam hal tanda petik gitu ya, tanda petik mencari kesalahan, menemukan kesalahan ya, dengan tujuan untuk diperbaiki gitu ya, dengan tujuan untuk diperbaiki. Jadi dia mencari dan menemukan kesalahan ya, inspeksinya ya, mencari menemukan masalah gitu, sehingga nanti masalah tersebut diperbaiki. Itulah kenapa di sekolah-sekolah, di lembaga pendidikan itu kalau misalkan ada supervisor datang begitu ya, kalau supervisor eksternal gitu, yang dari pengawas begitu, itu mereka semaksimal mungkin menyiapkan data-data ya, data-data borang ya, baik administrasi, tenaga pendidikan ya, keuangan, administrasi, sistem, mutu dan yang lainnya itu dengan sempurna, karena khawatir ketika nanti ada pengawas datang gitu, itu mereka akan kena punishment gitu ya, maka akan terkena punishment. Nah, itu supervisi tradisional. Nah, di sini kepala sekolah ya, jangan sampai masih melakukan mindset supervisi tradisional seperti ini gitu. Karena nanti justru nanti timbul tekanan psikologis begitu ya. Eh, Justru nanti akan menimbulkan juga ketidaknyamanan di lingkungan proses sekolah ya, di lingkungan pembelajaran gitu, sehingga nanti juga proses KBM itu akan terpengaruh. Ketika proses KBM akan terpengaruh, ya otomatis tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan juga akan terkena dampak juga. Maka baiknya begitu supervisi tradisional ini memang harus segera dirubah atau harus ditinggalkan gitu, karena posisinya mencari dan menemukan masalah gitu, mencari dan menemukan masalah. Nah, berbeda dengan yang supervisi secara ilmiah nih. Kalau supervisi ilmiah ini posisinya dia kita tahu lah ya kata-kata ilmiah ya, di objektif ya, sistematis gitu ya. Nah, menggunakan alat pencatat yang memberikan sebagai umpan balik begitu. Nah, kalau misalkan di supervisi ilmiah, tadi saya mengatakan objektif ya. Objektif sini artinya observasinya memang observasi nyata gitu ketika kita melakukan ya, atau kepala sekolah memberikan supervisi gitu ya, observasi ya. Observasi yang dilakukan ya observasi gitu. Dicek satu-satu ya, dicek satu-satu, baik portofolio, keadaan misalkan sarana prasarana ya, ruangan begitu, ruang kelas, ruang rapat, ruang laboratorium gitu ya, ruang praktikum gitu. Itu semuanya ya diobservasi, dilakukan dengan baik begitu. Nah, karena ada juga ya, kalau saya diskusi ya dengan teman-teman pengawas begitu, itu ada yang juga dengan teman-teman guru gitu, ada juga supervisor ya, yang sejatinya gitu, kalau yang eksternal ya, itu eh, duduk begitu ya, setelah itu memberikan materi, dia tidak
tidak ke lapangan gitu ya, tidak ke lapangan untuk melihat keadaan real gitu ya. Misalkan contoh dari sarana prasarananya begitu, alat-alat dan bahannya gitu. Jadi hanya di ruangan lalu memeriksa berkas-berkas seperti itu. Nah, ini banyak ditemui. Nah, supervisi seperti ini kurang bagus ya, tidak bagus karena tidak secara real, secara faktual kita melihat apa-apa yang sudah ada. Jadi terkadang lebih cenderung subjektif ya, jadi tafsiran-tafsiran pribadi gitu ya, walaupun memang secara sederhana sudah ada berkas-berkas yang disiapkan atau apa namanya portofolio berkas apa namanya borang-borang administrasi pendidikannya gitu ya. Ini kayak belum absah sebenarnya, belum absah, belum valid lah begitu kalau di dalam statistiknya. Nah, lalu tadi saya mengatakan sistematis ya, sistematis. Nah, sistematis ini dilakukan secara teratur ya, kontinu dan berencana. Jadi sistematisnya teratur, jadi langkah-langkahnya tersusun dengan baik gitu ya. Mulai dari misalkan melihat eh, yang pertama melihat berkas borangnya, baik tenaga pendidikan ya, lalu tenaga pendidik, lalu misalkan administrasi ya, keuangan, lalu misalkan sarana prasarana begitu. Nah, itu dilakukan teratur gitu, apa namanya, step by step gitu, tidak apa namanya, tidak ngajlok-ngajlok ya, tidak loncat-loncat begitu, dan continue dan apa namanya, terencana gitu ya. Jadi si supervisor, terutama kalau kita berbicara supervisor kepala sekolah itu posisinya sudah memiliki apa namanya rencana-rencana gitu ya, tugas-tugas gitu, apa namanya, apa yang harus dilakukan nih gitu pada saat saya akan melakukan supervisi gitu, apa yang saya akan lakukan gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah ada grand design untuk kita melakukan supervisi kepada guru-guru yang mengajar begitu. Itu menjadi apa, hal yang penting yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah ketika melakukan supervisi ya, ketika melakukan supervisi. Jadi memang itu menjadi hal yang penting tuh untuk dilakukan, sehingga kepala sekolah tidak hanya terkesan formalitas begitu ya, formalitas mengecek selesai gitu. Nah, itu ya seperti itu. Nah, ini ada apa namanya, sasaran, tujuan, lalu proses. Nah, sasaran-sasaran di supervisi kepala sekolah ya, tentu ada personil dalam bekerja. Nah, sasarannya personil ini kan guru ya, ada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, lalu ada stakeholder yang lainnya ya, ada misalkan satpam, terus misalkan apalagi penjaga gedung ya, penjaga bangunan gitu selain satpam gitu, atau misalkan kepala laboran ya, kepala kitchen kalau misalkan di pariwisata, sehingga menjadi real dilihat atau disupervisi oleh kepala sekolah. Nah, lalu apalagi ya sasarannya? Kompetensi personel, tadi saya mengatakan di depan bahwa kepala sekolah itu harus memperhatikan ya di dalam hal pembinaan. Nah, kompetensi-kompetensi mulai dari soft skill atau hard skill juga ya bisa ya. Kalau misalnya soft skill ya terkait dengan software, media pembelajaran yang kalau sekarang lagi pandemi, Zoom, Meeting, Cloud begitu ya, WhatsApp, Telegram yang digunakan untuk media pembelajaran, lalu ada Google Meet, Webex gitu ya, Teams begitu, Google Classroom begitu. Kompetensi-kompetensi ini harus ditingkatkan ya, ditingkatkan, perbaikan, karena setiap tahun, bahkan bukan setiap tahun ya,
setiap jam ya, setiap menit itu proses perkembangan teknologi itu semakin 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 cepat gitu. Jadi kalau misalkan kita posisinya tidak memperhatikan ya seorang guru untuk melakukan perbaikan kompetensi atau mengupgrade kompetensinya, maka bisa dipastikan akan terjadi permasalahan di lembaga pendidikan tersebut ya, karena nanti bisa jadi ya siswa itu lebih paham dari gurunya ya, lebih paham dari tenaga kependidikannya. Kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, maka nanti ada ada jarak, ada jenjang di situ, ada kesenjangan gitu di situ. Maka nanti bisa jadi seorang siswa di situ posisinya akan sedikit menganggap tidak kompeten. Kalau misalnya seperti itu, maka akan jauh efeknya nanti pada saat si guru menerangkan dan lain-lain, itu posisinya nanti akan dilihat gitu ya. Banyak sekali kompetensi kalau misalkan ya di bidang, misalkan tentu masing-masing ya. Kalau misalkan tadi dari sisi kompetensi secara umum, kalau misalkan soft skill, hard skill dan soft skill gitu, itu penting ya. Kalau misalkan di bidang masing-masing gurunya bidang studi kayak misalkan biologi ya, maka kompetensi terkait dengan penggunaan alat ya, laboratorium, mikroskop, pinset begitu ya, autoclave ya, cawan Petri begitu ya. Misalkan apalagi awetan kering, awetan basah begitu. Bagaimana mengelola laboratorium, bagaimana memandu anak-anak praktikum ya. Itu semuanya harus ditingkatkan. Kalau misalkan dia guru misalkan teknik informasi ya, berarti otomatis terkait dengan yang up to date teknologi sekarang gitu ya. Sekarang sudah ada 5G ya, 5G sudah muncul ya, 5G. Lalu teknologi yang terbaru ada yang ditemukan oleh ilmuwan, itu bisa mereduksi atau memperkecil tingkat gen yang bermasalah begitu. Atau misalkan lagi di teknik informatika sekarang coding begitu ya. Itu masing-masing masing-masing guru kan bidang studinya berbeda-beda. Nah, maka itu di situ seorang kepala sekolah yang sedang melakukan supervisi kepala sekolah itu harus memperhatikan aspek-aspek itu gitu, secara menyeluruh gitu. Jadi kalau itu dilakukan oleh kepala sekolah ya, itu pasti ya lembaga pendidikan tersebut akan maju, pasti lembaga pendidikan tersebut akan leading di depan begitu posisinya ya, karena sudah mengikuti perkembangan zaman, sudah mengikuti perkembangan zaman itu ya. Nah, lalu juga selanjutnya sasarannya adalah peningkatan kinerja nih, peningkatan kinerja personil ya, peningkatan kinerja personil. Nah, ini peningkatan kinerja personil ini kan produktivitas ya, artinya kalau seorang guru bisa melakukan mengajar dengan baik begitu ya, mengajar dengan baik ya, yang tadinya misalkan rata-rata kehadirannya di dalam kelas 50% ya, dengan adanya supervisi kepala sekolah itu bisa meningkat gitu ya, 60%, 70%, bahkan 100% begitu. Itu kan harus diidentifikasi kan, satu persatu bagaimana, kenapa kinerjanya menurun, kenapa kinerjanya stagnan, kenapa kinerjanya tidak maju gitu. Itu harus benar-benar dianalisis oleh kepala sekolah begitu ya. Nah, terkait dengan kinerja juga kan linearitasnya dengan kemampuan kompetensi pribadi ya, kompetensi perorangan yang itu harus
harus benar-benar diperhatikan juga, sehingga nanti itu berbanding lurus antar kemampuan si guru dengan kinerja gitu ya. Bagaimana tidak begitu, kayak misalkan kinerja untuk selain misalkan mengajar gitu ya, membuat portofolio, membuat artikel, itu kan harus ada kemampuan untuk searching artikel yang baik, yang seperti apa, dengan ke website resmi ya, mendownload lalu bisa mengupload artikel ya, membuat artikel dan mengupload di jurnal internasional misalkan kayak gitu. Itu juga kan menjadi sebuah kinerja ya, artinya peningkatan kinerja, tidak hanya tok mengajar gitu di dalam proses KBM-nya gitu ya. Nah, di tujuan supervisi kepala sekolah itu nanti ada memperbaiki hasil kinerja ya, memperbaiki hasil kerja ya, memperbaiki hasil jelas ya, di tujuannya, effortnya adalah, ujungnya adalah memperbaiki hasil kerja, di mana hasil kerja kita gitu seorang guru, selain misalkan kita mencetak anak-anak yang sesuai dengan kompetensinya gitu, dengan tujuan pembelajaran ya, kompetensinya, maka akan terlihat hasilnya ketika si guru itu benar-benar membawa si peserta didik ke keberhasilan, baik itu misalkan dari sikapnya, bagaimana dari nilai yang diperolehnya begitu ya, tentu dengan proses-proses yang baik ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya tujuannya itu memberikan layanan bantuan perbaikan sistem dan proses kerja gitu ya. Memberikan layanan bantuan loh posisinya, tujuannya ya. Supervisi itu, kepala sekolah itu benar-benar memberikan layanan bantuan. Jadi bukan punishment gitu, bukan mencari-cari kesalahan gitu sehingga nanti ada ketegangan antara guru dengan kepala sekolah begitu ya, karena takut. Jadi posisinya di sini tujuannya, supervisi kepala sekolah itu tujuannya sebenarnya adalah untuk memberikan layanan bantuan perbaikan baik sistem dan proses kerja ya. Jadi sistem yang sudah dibangun seperti apa nih? Misalkan ada kendala di sarana prasarana karena sistemnya tidak berjalan karena ada sarana prasarana yang belum dipenuhi. Nah, itu silakan diberikan ya kan. Lalu ada yang kerusakan dan lain-lain. Nah, kita memberikan fasilitas. Jadi memang kepala sekolah itu sebenarnya tugasnya mudah gitu. Cuma karena kita tidak mau tahu dan tidak ingin tahu, akhirnya ya permasalahan itu sudah terlalu menumpuk banyak gitu. Sudah numpuk sehingga nanti itu akan harus diurai satu-satu kan dari permasalahannya. Nah, layanan bantuan perbaikan ini tujuan dari supervisi kepala sekolah itu jadi mengurai hal-hal atau memecahkan permasalahan-permasalahan baik dari sistem atau proses kerja dengan secara tepat gitu. Karena kalau misalkan perbaikan sistem atau proses kerja ini tidak dilakukan dengan baik dan tepat, ya justru akan timbul permasalahan baru di dalam proses pencapaian KBM-nya ya. Kalau perbaikan sistem mulai dari misalkan perangkat lunaknya juga diperhatikan ya, sistem kerja kayak misalkan schedule jadwal guru piket misalkan, wakasek kurikulum gitu ya, tupoksinya seperti apa begitu ya. Lalu indikator-indikator keberhasilan kerjanya, proses kerjanya seperti apa gitu ya. Perbaikan sistem tadi misalkan dari proses administrasi secara online seperti apa gitu ya, pembayaran online seperti apa, nabung online seperti apa misalkan, karena sekarang terkait dengan pandemi ya, semuanya serba sistematisasi atau digitalisasi. Nah, itu prosesnya seperti apa. Nah, gitu ya. Kalau ada hal-hal yang
masih belum bisa dipenuhi, ya silahkan nanti dikompromikan, ya kan, dibicarakan. Ini menjadi hal yang penting nih, ya. Itu tujuannya ya. Nah, yang tujuan terakhir adalah membantu personil memperbaiki kemampuan dan kualitas kerjanya. Ya ini, membantu personil, ya. Membantu guru, membantu tenaga pendidik dan kependidikan sehingga di dalam proses kerjanya, ya kualitas kerjanya meningkat gitu, kemampuannya pun meningkat. Ketika kemampuan meningkat pasti kualitas kerja meningkat. Ya iya kan, kalau misalkan kompetensinya nambah, dia akan mudah dalam memecahkan permasalahan. Tapi kalau misalkan kompetensinya lebih rendah dari permasalahannya, ya otomatis akan timbul masalah gitu. Nah, disinilah tugas kepala sekolah memberikan bantuan kepada para guru gitu. Maka sebenarnya guru juga kepala sekolah juga memang kompetensinya harus di atas dari guru-guru yang ada gitu. Karena dia akan bertugas untuk membantu personil, ya, membantu guru-guru yang lain dalam rangka mensukseskan KBM. Sukseskan KBM gitu, maka itu harus diperhatikan. Nah, selanjutnya ada prosesnya. Nah, di prosesnya ada mendeskripsikan, diagnosis, memberikan bantuan perbaikan, melakukan Nah, ini proses-proses supervisi kepala sekolah ya. Nah, ini ada prosesnya, ada mendeskripsikan. Mendeskripsikan ini kan posisinya menggambarkan. Jadi ketika seorang kepala sekolah itu sudah masuk gitu ya, observasi, mengunjungi misalkan guru-guru ya, terus tenaga kependidikan gitu ya, laboran, perpustakaan gitu, lalu misalkan ada ruang praktik dan yang lain-lain gitu. Nah, dilihat secara detail satu persatu. Tadi misalkan sistem kerjanya, motivasi gurunya begitu, sarana prasaranya gitu, gedung, alat, bahan dan semuanya itu harus dideskripsikan gitu ya, diamati begitu dengan panca indera gitu, sehingga nanti didapatkan gambaran yang utuh. Ketika gambaran yang utuh itu didapat, ya otomatis nanti akan lebih mudah. Yang kedua, ketika kita sudah mengamati dengan baik semua area cakupannya yang bisa kita amati, nah selanjutnya ada diagnosis. Diagnosis ini adalah mulai mencari gitu ya, mencari atau bahasanya menemukan permasalahan ya, menemukan permasalahan yang ada di masing-masing item tadi, di standar pendidikan, standar pengelolaan gitu ya, standar kesiswaan gitu ya, standar SDA SDM-nya gitu. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui, untuk dianalisis, sehingga nanti fungsi diagnosis ini adalah nanti ketika kita sudah mendrag, ya kan, nanti kan prosesnya setelah deskripsikan kita mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang ada, lalu setelah itu diklasifikasi. Setelah klasifikasi misalkan masuknya itu nanti ini di standar sarana prasarana nih masuknya permasalahannya, ini standar tenaga kependidikan nih gitu kan, ini standar pengelolaan nih masuknya gitu. Nah, seorang kepala sekolah itu harus jeli melihat itu, sehingga nanti spesifikasi permasalahan itu akan diselesaikan sesuai dengan spesifikasinya, dengan bidang-bidangnya, sehingga diselesaikan sesuai dengan tepat sasaran, sehingga selesai permasalahannya, bukan justru menimbulkan permasalahan baru. Nah, itu menjadi hal yang penting yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, selanjutnya ini ada memberikan bantuan perbaikan. Nah, setelah dia didiagnosis, semuanya sudah ditemukan, A, B, C, D, permasalahan di bidang-bidang apa saja. Lalu selanjutnya adalah memberikan bantuan perbaikan gitu ya. Bantuan perbaikan ini adalah tadi tuh, bisa solusi ya, langsung saran ya gitu, atau langsung
memberikan contoh toladan, oh ini seperti ini nih permasalahannya, harus diurai, ya kan? Maka itu menjadi kerja-kerja kepala sekolah gitu dalam rangka mensupervisi, bukan hanya mencari menemukan masalah lalu ya begitu saja gitu, tanpa 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 memberikan layanan, tanpa memperbaiki, tanpa memberikan pembinaan gitu. Ya, seperti itu. Selama bantuan perbaikan ya bisa melakukan, kita misalkan workshop, ya kita bisa melakukan seminar-seminar, ya bisa yang dilakukan oleh kepala sekolah bisa langsung, atau misalkan mengundang ahli untuk memberikan solusi atau bantuan kepada guru-guru yang bermasalah. Tentu kalau misalkan permasalahannya sudah kompleks, ya seperti itu diuraikannya. Nah, lalu melakukan umpan balik. Nah, umpan balik ini juga menjadi hal yang penting ketika semua sudah proses sudah terjadi semua, ya sudah dilakukan. Nah, memberikan feedback, ya, atau misalkan tanggapan-tanggapan, atau misalkan banyak kesan pesan terkait dengan proses-proses yang sudah dilakukan, ini menjadi penting gitu. Sehingga nanti proses mendeskripsikan, diagnosis, memberikan bantuan, dan melakukan umpan balik ini menjadi sebuah proses yang nantinya bisa meningkatkan mutu pendidikan, ya tentu menentu mutu pendidikan di lembaga pendidikan tersebut, ya seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini ada sederhana dari pengertian supervisi gitu ya. Tadi sudah sedikit beberapa, ya. Ini the most immediate and potent form of behavior control is direct supervision by manager who actively monitor and observe the behavior of their subordinates. Itu Jones and George 2009. Lalu ada Ryu dan Biars. Supervision is the first level management in an organization is concerned with encouraging the member of a work what unit contribute positively toward accomplishing the organization goals and objective, ya. Jadi memang posisinya ini idem, ya, posisinya idem. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah menguraikan bagaimana proses dan yang lainnya, ini menjadi hal yang penting nih, ya. Ini untuk sebuah penekanan di mana proses memonitor, ya, proses memonitor, lalu ada observasi perilaku gitu, lalu juga di selanjutnya bagaimana memberikan kontribusi positif, ya, kepada para stakeholder yang ada di bawahnya, sehingga gunanya adalah untuk tercapainya tujuan, ya, tercapainya tujuan organisasi gitu. Itu kuncinya, ya, seperti itu. Nah, ini menjadi yang penting nih. Tadi di posisinya adalah kita bisa melihat di supervisi, ya, tadi ada mulai dari tujuan, ya, sudah mulai dari tujuan, ya, lalu ada sasaran, ya, lalu ada prosesnya. Nah, di supervisi pendidikan ini secara sederhana, ya, yang supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah itu ada proses pengarahan, memberikan nasihat kepada guru dan personalia sekolah, lalu perilaku guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Ini di sini kepala sekolah memberikan proses pengarahan. Tadi pengarahan banyak, ya, pengarahan mulai dari sisi attitude, sisi dari kompetensi, sisi dari pengelolaan manajemen gitu, ya, pengelolaan sistem gitu, ya, bagaimana proses KBM itu berjalan dengan baik begitu, ya, masing-masing ada tupoksinya. Jadi ada wakil kesiswaan, wakil kurikulum gitu, ya, lalu nanti ada bidang-bidangnya begitu. Itu sebenarnya harus bisa diarahkan atau bisa dibimbing, ya, agar prosesnya itu secara sinergi
berjalan gitu, berjalan bersinergi sehingga tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, pun ketika ada hambatan-hambatan terjadi dalam proses pengarahan, itu akan bisa dengan mudah diselesaikan. Ya. Lalu yang kedua adalah memberikan nasihat kepada guru dan personalia sekolah. Nah, ini ya jelas ya, memberikan nasihat kepada guru. Ini bahasanya kita seorang kepala sekolah itu masuk ke ranah untuk lebih dekat lagi gitu ya, keterikatannya dengan seorang guru, sehingga dengan mudah si kepala sekolah ini memberikan nasihat-nasihat yang baik ya, masukan-masukan yang baik di dalam bagaimana proses mengajar, bagaimana proses membuat misalkan RPP, bagaimana proses pembelajaran di kelas harusnya seperti apa, menggunakan metode apa, bagaimana baiknya begitu ya. Nah, nasihat-nasihat ini juga dilakukan oleh kepala sekolah ya, dilakukan oleh kepala sekolah, sehingga posisinya kepala sekolah sehingga guru ya dapat dengan mengerti dan paham begitu dengan mudah. Kalau ada pendekatan persuasif ya, seperti supervisi kepala sekolah ini. Lalu terkait dengan yang ketiga, perilaku guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, ini perilaku guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menjadi hal yang penting ya, menjadi hal yang penting sehingga posisinya attitude ya, akhlak seorang guru itu benar-benar harus dijaga gitu, karena guru seseorang yang digugu dan yang ditiru. Jadi murid, siswa, anak-anak itu akan melihat gurunya, bagaimana perilaku guru, bagaimana sikap guru di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar gitu. Jadi cerminan guru adalah cerminan dari siswanya ya. Maka siswanya itu adalah cerminan dari guru gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat si siswa ini baik atau tidak, buruk atau tidak akhlaknya, ya baik atau misalnya tidak kompetensinya, kita coba aja lihat gurunya, gitu, seperti itu. Jadi itu akan tercermin sebenarnya. Maka seorang kepala sekolah posisinya menjadi motor penggerak, ya, motor penggerak untuk memberikan contoh-contoh perilaku teladan seorang guru ya, seorang stakeholder, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan lainnya begitu. Jadi itu menjadi hal yang penting ya, menjadi hal yang penting, menjadi hal yang harus diketahui oleh seorang kepala sekolah, sehingga nanti terjadi proses pembelajaran yang efektif dan efisien ya, seperti itu. Nah, ini penekanan supervisi ya, penekanan supervisi pendidikan, ini ada penekanannya. Maka ini menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan, sehingga di dalam prosesnya jangan sampai terjadi permasalahan ya, terjadi permasalahan. Ada proses supervisi pendidikan ya. Proses supervisi pendidikan tadi sudah dijelaskan terkait dengan ada memberikan pengarahan, memberikan nasihat, lalu ada terkait dengan perilaku ya, terkait dengan perilaku. Lalu ada yang kedua adalah interaksi antara guru dan murid. Nah, menjadi hal yang penting nih, interaksi antara guru dan murid. Pergeserannya sangat terlihat ya. Dulu interaksi antara guru dan murid itu sopan, santun begitu ya. Kita melihat guru saja sudah sungkan ya, sudah beda lah begitu ya. Sekarang itu kalau murid ngelihat guru itu kayak biasa, kayak tidak ada rasa gezah gitu, tidak ada rasa penghormatan dan lain-lain. Itu menjadi tugas dan PR kita nih di dalam memunculkan begitu ya, memunculkan attitude itu gitu. Apalagi seorang kepala sekolah ya, ketika interaksi antara guru dan murid
terjadi seperti itu, yang menjadi tanggung jawab adalah kepala sekolah begitu. Kepala sekolah menjadi bertanggung jawab di dalam proses iklim organisasi yang seperti itu. Nah, lalu penekanan selanjutnya adalah ada performance guru dan dalam mengajar. Nah, performance guru dalam mengajar ini ya tadi itu ya, mulai dari metode, mulai dari model, bagaimana dia bertutur bahasa, bagaimana dia menjelaskan, apakah menggunakan media, apakah menggunakan sarana prasarana, apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan begitu. Itu kepala sekolah itu memberikan atau memastikan bahwa itu dilakukan dengan baik gitu. Nah, lalu hubungan guru dan supervisor. Nah, hubungan guru dan supervisor tentu di sini adalah hubungan guru dengan kepala sekolah. Nah, ini hubungan guru dan kepala sekolah atau supervisor ini harus dibina ya, harus dibiasakan dengan baik dan benar sehingga ada hubungan yang alamiah gitu, ada hubungan yang alamiah, hubungan yang baik, bukan hanya sekedar reward and punishment, tapi benar-benar proses pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh guru ini itu sesuai dengan hati nuraninya gitu ya. Jadi sangat penting hubungan guru dengan supervisor ini memang harus dibina gitu, harus dibiasakan. Itu kenapa di lembaga-lembaga itu ada family gathering ya, bagaimana mengikat ikatan-ikatan psikologis itu sehingga di dalam nanti proses KBM itu tidak ada lagi gap gitu ya. Jadi semuanya dianggap keluarga, semuanya dianggap saudara, sehingga di dalam proses KBM-nya hubungan supervisor dengan guru ini lebih alami dan lebih enak gitu ya posisinya. Tidak hanya sebatas tupoksi saja. Nah, di supervisi pendidikan penekanannya ada analisis data berdasarkan peristiwa nyata di kelas. Nah, ini menjadi hal yang penting yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi data-data yang sudah didapat setelah observasi itu ya yang dari kelas gitu. Sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan mulai dari model, mulai dari strategi, mulai dari penyampaian knowledge-nya, pengetahuannya gitu. Jadi semuanya dianalisis, diurai gitu, dilihat oleh kepala sekolah. Tadi kan ada gambar bagaimana kepala sekolah mensupervisi ya kunjungan kelas ke guru yang sedang mengajar gitu ya. Tentu dengan indikator-indikator keberhasilan capaiannya seperti apa. Itu memang harus benar-benar dilakukan oleh seorang kepala sekolah agar nanti mutu dari pendidikannya atau di lembaga sekolahnya tercapai ya dengan baik dan benar. Nah, ini kebutuhan supervisor ya. Kebutuhan supervisor dalam organisasi artinya seorang kepala sekolah yang menjadi supervisor gitu. Ini bisa dilihat dari yang pertama itu adalah changing age pattern ya. Ini terkait dengan perubahan zaman ya. Jadi memang supervisi kepala sekolah atau kepala sekolah yang mensupervisi ini dilihat dari perubahan zaman. Jadi memang bohong kalau misalkan seorang kepala sekolah ya tidak menyesuaikan perubahan zaman ya. Kepala sekolah harus benar-benar melihat itu gitu, melihat bagaimana perkembangan perubahan zaman. Jadi kayak lembaga pendidikan sekarang tuh benar-benar harus melihat itu. Jangan sampai posisinya kita abai terhadap lingkungan atau perkembangan zaman, perubahan zaman gitu. Nah, seperti itu. Jadi logika sederhananya lembaga pendidikan membutuhkan supervisor itu karena salah satu tadi perubahan zaman. Jadi harus benar-benar harus take over, harus benar-benar menyesuaikan gitu ya, harus adaptable gitu seorang kepala sekolah sehingga nanti visi misi yang sudah dicanangkan
dengan adanya perubahan zaman ini akan sesuai gitu. Lalu ada educational preparation, jadi ada persiapan pendidikan ya. Persiapan pendidikan juga menjadi hal yang penting gitu. Bagaimana tidak gitu ya. Persiapan ini kan proses persiapan pendidikan ini kan mulai dari proses perencanaan tadi tuh ya, perencanaan yang harus dibuat ya, sehingga nanti di supervisor atau supervisi kepala sekolah ini memastikan bahwa rencana-rencana yang sudah dibuat di dalam pendidikan itu tercapai dengan baik ya. Jadi memang itu aspeknya banyak sekali, luas ya. Jadi boleh kita melakukan misalkan strategi plan ya, strategi plan ya. Misalkan terkait dengan analisis SWOT juga itu bisa dilakukan ya oleh kepala sekolah ya. Lalu changing technology and educational kondisi ya, ini perubahan teknologi ya, perubahan teknologi dan kondisi dari pendidikan ya, kondisi dari pendidikan, perubahan teknologi apalagi sekarang ya. Ya itu sangat amat penting sekali, benar. Supervisor itu atau supervisi kepala sekolah sangat penting dengan perubahan teknologi sekarang yang sudah 5.0 ya, HP-HP sudah mulai memakai 5.0. Lalu kondisi dari sekolah juga sekarang posisinya sangat amat berbeda gitu ya, sudah high IT gitu ya. Bahkan mungkin nanti kita belajar gitu hanya misalkan via virtual saja. Jadi ruang kelas itu ruang kelas virtual saja begitu, dengan praktikumnya virtual. Dan sekarang kan seperti itu sudah ya, banyak media-media praktikum itu praktikumnya virtual gitu. Dan bagaimana proses teknologi ini berubah dengan cepat sekali gitu. Semuanya bisa dilakukan di genggaman tangan ya. Semua bisa dilakukan dengan satu genggaman tangan, satu kali klik begitu. Nah, itu menjadi yang harus diperhatikan ya. Lalu selanjutnya work schedule dan employee condition. Nah, work schedule ini kan posisinya kan memang harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan karena jadwal lembaga pendidikan dan kondisi kerja begitu ya, kondisi sekolah itu juga harus dilakukan juga gitu ya. Karena kalau misalkan kita tidak membuat schedule atau tidak melihat agenda-agenda atau misalkan perencanaan jadwal kerja dan kondisi itu akan tidak sinergi nanti ya. Karena kan ujung tombak dari proses pembelajaran kan guru. Kalau misalkan jadwal lalu kondisi guru tidak memungkinkan, nah itu akan bermasalah. Nah maka disitulah supervisi kepala sekolah berperan penting menganalisis hal-hal tersebut sehingga adanya sinergi bagaimana jadwal-jadwal, bagaimana kondisi-kondisi di lapangan itu bisa disesuaikan dan bisa diadaptasi dan bisa diselesaikan dan bisa dilaksanakan ya, tentu dengan seefektif dan seefisien mungkin itu. Ya, selanjutnya adalah governmental and social issue ya, societal issue. Jadi pemerintah dan isu sosial ya, isu sosial. Ya, tentu pemerintahan kalau kita melihat untuk supervisi kepala sekolah ya, pemerintahan menjadi perantara, menjadi media bagaimana kepala sekolah ini benar-benar memiliki kompetensi-kompetensi yang memadai gitu. Pun juga banyak kan pemerintah ini memberikan pelatihan-pelatihan kepada calon-calon kepala sekolah ya. Karena memang pemerintah sangat aware ya, pemerintah sangat memperhatikan kualitas mutu pendidikan gitu. Karena sekarang ya posisinya sudah bergeser ya, pendidikan lembaga pendidikan itu sudah
mulai menghargai, mulai melihat pemerintah gitu ya, pemerintah itu sudah mulai melihat, sudah mulai menghargai tenaga pendidik dan kependidikan gitu ya, lembaga-lembaga sekolah, sehingga juga kebijakannya pun berbeda-beda kan, kebijakannya pun berbeda terkait dengan misalkan bantuan operasional sekolah yang diterapkan itu berdasarkan nanti ada kultur, lalu ada misalkan keadaan sekolah tersebut ya, keadaan iklim organisasi ya, keadaan misalkan siswa, keadaan guru, sehingga proporsionalisasi dari anggaran dana juga itu akan terlihat begitu, dan itu sudah diperhatikan sekarang. Nah, terkait dengan sosial isu ya, menjadi hal yang penting juga nih, sosial isu yang harus kita perhatikan ya, selaku kepala sekolah ya, selaku kepala sekolah, di mana isu-isu sosial ya, isu-isu sosial yang sekarang berkembang begitu ya, isu sosial yang sekarang berkembang terkait dengan prototype kurikulum ya. Prototype kurikulum ini kan up to date yang di launching oleh Mas Nadiem, Kementerian Kemendikbud, itu memang perlu kita sinergikan kepada guru-guru sehingga tidak ada miskomunikasi, tidak ada misunderstanding. Ya, sehingga nanti ujung ketika ada misunderstanding, miskonsepsi, itu adalah nanti kesenjangan atau gap atau masalah pada saat proses pelaksanaan. Ketika terjadi proses gap, permasalahan pelaksanaan ya, yang terjadi adalah tidak akan tercapainya tujuan yang dicanangkan begitu ya. Itu menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah ya. Lalu ada workplace incivility and people who make life difficult gitu ya. Jadi ketidaksopanan begitu terkadang membuat masalah gitu ya, membuat masalah. Nah, itu tadi ya, fungsi advice, fungsi nasihat kepala sekolah sebagai yang memberikan supervisi, itu menjadi hal yang penting gitu untuk dilakukan pendekatan-pendekatan seperti itu ya. Itu dari Leonard ya, menurut Leonard 2010 seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini juga kalau dari Serto ya, dia melihat dari perspektif perspektif histori, sejarah ya, pendekatan sejarah gitu, pendekatan sejarah. Dia mulai dari yang pertama adalah terkait dengan supervisor solid focus and efficiency ya. Jadi dia menekankan kepada kalau supervisi kepala sekolah itu harus ditekankan pada efisiensi. Jadi bedanya efektif dan efisien kan, kalau efisien kan itu terikat dengan biaya gitu ya, dengan biaya yang seminimal mungkin, proses supervisi kepala sekolah itu berjalan dengan baik gitu ya, efektif dan efisien. Kalau efektif terkait dengan waktu, efisien terkait dengan dana gitu ya. Itulah bagaimana kita harus efektif dan efisien. Jadi dari sisi waktu tepat, dari sisi pembiayaan juga pas gitu, tidak boros gitu ya, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada supervisor solid focus on function to be performed. Nah, ini kan posisinya performat ini kan menjadi hal yang penting ya, menjadi hal yang penting fungsi-fungsi manajemen ya. Jadi kepala sekolah juga harus mengerti dan mengetahui fungsi-fungsi manajemen ya, mulai dari managing gitu ya, lalu ada planning, organizing, leading gitu ya. Itu harus mengerti dan paham, sehingga di dalam dia mensupervisi ya, itu berjalan sinerginya baik begitu. Jadi proses pemastian rencana dengan tujuannya itu akan terlihat dengan jelas gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala-kendala sedikit gitu, permasalahan atau miss atau hal-hal yang tidak
hal-hal yang tidak diinginkan itu akan terlihat gitu, kayak semacam radar gitu ya, kayak jadi kalau kepala sekolah yang sudah mengerti dan memahami terkait dengan fungsi-fungsi manajemen di dalam supervisi itu akan lebih bagus ya. Lalu juga supervisi difokuskan kepada orang ya. Nah, supervision sole focus on people. Jadi memang fokusnya memang kepada perbaikan orang gitu ya, perbaikan orang. Kalau Serta ya secara histori sejarah seperti itu dia menjelaskan. Nah, ya, itu menjadi hal yang penting yang dilakukan. Jadi memang karena sistem juga kan bahasanya digerakkan oleh orang ya. Jadi sebenarnya seperti itu ya, kalau kalau saya melihat orang itu kan posisinya sistem itu kan dikerjakan oleh orang. Jadi memang kenapa Serto mengatakan fokus on people ya seperti itu. Jadi karena itu menjadi dasar lah ya, dasar. Bagaimana sistem yang bagus dan lain-lain. Kalau tidak ada supervisi, kalau tidak ada pengawasan oleh kepala sekolah, maka yang terjadi adalah masalah gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini fungsi kepala sekolah sebagai supervisor sangat penting untuk memperbaiki sistem pengajaran dan meningkatkan mutu pendidikan. Tadi sudah ya dibahasnya. Nah, ini alasan-alasannya sih kenapa sih supervisi itu menjadi penting ya. Kepala sekolah itu menjadi penting. Nah, ini ada program perbaikan dan pembaruan itu belum terkoordinasi dengan baik ya. Jadi alasannya itu ya, program perbaikan pembaruan itu belum terkoordinasi, jadi masih ada miss jadi antara program perbaikan dengan pelaksanaan atau kegiatan yang sudah direncanakan itu tidak sesuai. Lalu yang kedua adalah in-service training, hasilnya yang sering tidak memenuhi kebutuhan belajar mengajar. Nah itu ya, jadi apa namanya, pelayanan di dalam gitu atau training-training yang dilakukan di dalam itu masih belum sesuai lah ya dengan kebutuhan, maka ya perlulah nanti diadakan prosesnya untuk melakukan supervisi kepala sekolah ya. Lalu yang ketiga adalah sangat sukar melakukan perubahan perilaku mengajar dengan hanya melalui in-service training. Nah, memang posisinya untuk melakukan in-service training ini, kalau misalkan tidak apa namanya dilakukan ya, ya posisinya akan bermasalah begitu, akan bermasalah. Itulah kenapa tadi di awal harus ada pendekatan persuasif gitu ya, secara psikologis. Ya tadi bisa apa namanya, penggunaan misalkan family gathering gitu ya, games atau misalkan pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan proses-proses perilaku mengajar ini menjadi lebih baik gitu ya. Nah, selanjutnya adalah keengganan dalam menerapkan teori baru. Nah, sebenarnya kendalanya adalah untuk menerapkan teori baru ini, oh ya, salah satunya karena memang di dalam dirinya gitu ya, kenapa dia tidak menerapkan teori baru ya, karena kemampuan ya, karena kompetensi ya. Karena kalau misalkan orang sudah mengerti atau sudah paham ya, posisinya dia akan menerapkan teori itu gitu ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini tugas kepala sekolah ya, tugas kepala sekolah sebagai supervisor. Ya, membimbing guru dalam memilih metode ya mengajar, memilih metode mengajar yang tepat. Ya, jelas ya, karena metode itu posisinya harus harus sesuai. Ya, kalau metodenya nggak sesuai dengan tujuan kompetensi atau kompetensi dasar, ya maka ketercapaian kompetensi dasar tidak tercapai dong, ya kan? Gitu.
Jadi memang harus juga diperhatikan oleh seorang guru gitu ya. Mengarahkan guru dalam pemilihan bahan tentu ya, bahan ajar menjadi penting juga nih. Kekinian karena di masa digital ya, sebenarnya bahan ajar banyak sekali gitu. Jadi kepala sekolah juga memberikan arahan-arahan, misalkan bahan ajarnya bisa video ya 2 dimensi atau 3 dimensi, atau misalkan media online ya, bisa jurnal, bisa artikel, bisa e-book ya. Itu banyak sekali sekarang gitu. Nah, terkait dengan bahan ajar juga, misalkan ketika di dalam prosesnya sarana prasarana itu harus disiapkan. Jadi memang ini tugas kepala sekolah sebagai supervisor atau melakukan pendekatan-pendekatan ini gitu ya. Nah, mengadakan kunjungan kelas. Tadi kunjungan kelas kan sudah ya. Kunjungan kelas tadi di depan sudah kita melihat bahwa ada gambar kepala sekolah yang sedang mensupervisi gurunya gitu ya, kunjungan kelas. Karena itu melihat secara real bagaimana prosesnya terjadi di lapangan. Lalu mengarahkan dan penyusunan dalam penyusunan silabus ya, silabus sama juga ya, yang silabus nanti mulai dari kurikulum, silabus, nanti ada RPP, ada prota, prosem, itu semuanya harus dilakukan ya, harus dibimbing gitu ya oleh kepala sekolah selaku kepala guru ya gitu. Lalu menyelenggarakan rapat ya, posisinya rapat ini bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. Kan masing-masing ada bagian-bagiannya, kurikulum, kesiswaan, itu mungkin bisa rapat masing-masing, setelah itu baru nanti rapat besar dengan kepala sekolah yang sebagai supervisor kayak gitu. Lalu menyelenggarakan penilaian terhadap program sekolah. Nah, ini penilaian terhadap program sekolah menjadi yang penting nih. Jadi kan masing-masing di dalam sekolah kan ada organisasi sekolah. Organisasi sekolah itu mulai dari misalkan diagramnya itu kan ada, misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kesiswaan gitu ya, kurikulum, sarana prasarana begitu. Lalu ada BK nanti, lalu misalkan ada OSIS ya gitu. Nah, itu kan masing-masing memiliki program ya. Nah, program-program itu diberikan penilaian, diberikan evaluasi, sehingga kedepannya nanti programnya akan menjadi lebih bagus dan menjadi potensi yang ada di sekolah tersebut gitu. Itu kan bisa mendongkrak atau branding dari sekolah itu naik kalau misalkan program-programnya ada program unggulan, misalkan ada program ke luar negeri, misalkan program studi banding ke luar negeri, misalkan tahfizul Quran, misalkan program apalagi. Itu tentu disesuaikan dengan potensi-potensi yang ada di sekolah tersebut gitu ya. Program misalkan pelatihan organisasi OSIS di mana gitu ya, studi banding ya. Itu menjadi hal yang penting juga. Selain program-program yang memang internal untuk menguatkan kurikulum, meningkatkan kualitas kompetensi dari peserta didik gitu. Itu banyak sekali gitu ya. Seperti Nah, ini untuk sebagai penutup ya, saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana penelitian di bidang pendidikan di Amerika yang dilakukan oleh Evans dan Lindsay di 2009. Itu ada data 95% kepala sekolah menyatakan bahwa sekolah mereka melakukan perbaikan rencana sesuai dengan standar outcome. Ya. Jadi 95% loh. 95% kepala sekolahnya mengembangkan mutunya seperti itu, ya. Mengembangkan perbaikan rencana sesuai dengan standar outcome. Lalu ada 50%-nya perbaikan pendidikan ya. Kepala sekolah meyakini memperbaiki standar pelaksanaan sangatlah penting. Jadi standar pelaksanaan itu kan SOP ya, standar operasional prosedur begitu. Jadi standar operasional prosedur itu menjadi hal yang penting. Nah, di Amerika itu
ada 81% itu sudah dilakukan, dan 98% mengukur kinerja ya dengan data yang ada gitu ya. Jadi ada ukurannya gitu, semuanya diukur, tadi kan sudah dibahas tuh. Jadi sudah diukur, sudah dinilai gitu, dievaluasi begitu. Nah, itu seperti itu ya, 98% ya. Lalu 85% terkait dengan kepuasan dan moral guru. Jadi kepuasan dan moral guru ini 85%. Jadi kalau guru puas, kalau secara moral diakui baik, maka posisinya akan memajukan pendidikan gitu ya. Ini menjadi hal yang penting nih untuk dilakukan gitu, sebagai otokritik juga ke pemerintah terkait dengan misalkan apa namanya, perbaikan tunjangan dan lain-lain gitu ya, honor dan lain-lain. Memang sekarang posisinya sudah mulai berubah ya, berbeda dengan yang lalu-lalu. Sekarang sudah ada perubahan-perubahan begitu ya. Semoga kedepannya juga pendidikan di Indonesia semakin bagus, semakin maju ya, karena memang kita punya bonus demografi di tahun 2025, di 2030 ya. Bagaimana kaum milenialnya itu menjadi yang hampir 80 sampai 90%, dan itu harus benar-benar dilihat oleh pemerintah, harus di planning, harus direncanakan, harus distrategikan bagaimana bonus demografi ini bisa apa namanya, memajukan dunia pendidikan, dan umumnya untuk memajukan Indonesia gitu. Kita kirimlah gitu ya apa namanya, guru-guru yang berkompeten gitu ya, guru-guru yang potensial gitu, dikirim ke luar negeri gitu ya, misalkan setiap tahun misalkan 2000 atau 3000 guru gitu ya, mencari, mengobservasi data-data apa, belajar gitu ya terkait dengan penelitian-penelitian, keilmuan-keilmuan baru. Mereka di sana disuruh mengeksplor secara dalam gitu ya di Eropa gitu, sehingga nanti misalnya setahun, 2 tahun, atau 5 tahun kemudian bisa pulang kembali ke Indonesia untuk membangun ya pendidikan Indonesia seperti itu. Jadi memang itu menjadi hal yang penting ya. Nah, itu ketercapaian yang harus kita memang mau tidak mau harus capai begitu. Nah, ini ada dari Sergio Giovanni. Pengajaran merupakan aktivitas yang sangat kompleks yang memerlukan pengamatan dan analisis secara hati-hati. Seorang guru yang profesional menginginkan pengembangan karyanya melalui cara-cara yang kolegial yang bersifat autoritorian. Jadi memang lebih ke arah kerjasama ya, lebih ke arah tim, lebih ke arah organisasi. Nah, ini pemerintah harus benar-benar melihat ini, sehingga nanti dari pendapat Sergio Giovanni ini kalau misalkan diimplementasikan, ini pasti akan sangat bagus dan bisa mendongkrak proses-proses pendidikan yang ada di Indonesia. Tadi itu ya, terkait dengan itu saya sudah mengatakan bahwa bisa posisinya seperti itu tadi ya. Kita mengirim guru-guru yang potensial keluar ke Eropa begitu ya, 5 tahun di sana misalnya, atau 5 tahun gitu ya, sehingga nanti pada saat 10 tahun yang akan datang dia memberikan kontribusi ke dalam dunia pendidikan Indonesia, dan itu menjadi hal yang sangat amat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan pendidikan di Indonesia begitu. Ya memang butuh konsep, butuh action, butuh waktu ya untuk agar proses pendidikan di kita benar-benar bermutu ya. Sekarang banyak sekali inovasi-inovasi ya terkait dengan kurikulum, silabus, dan RKP, dan semoga ini menjadi langkah-langkah yang real untuk memajukan pendidikan di Indonesia gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan supervisi kepala sekolah, dan nanti mungkin di slide selanjutnya masih kita bahas ya mengenai bisa proses supervisi ya, dan yang lainnya. Seperti itu. Tetap jaga kesehatan walaupun ada virus varian baru.
Saya Syafaat Ariful Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.